Alhamdulillah ya. Terima kasih. Waktunya sudah sangat mepet ya. Mudah-mudahan sedikit saja kita buka, kemudian langsung kita baca Al-Qur'annya supaya materinya ini memang kalau kita lihat sarahnya dari sarah hadis itu cukup banyak ya, cukup banyak sehingga butuh waktu yang agak panjang. Mudah-mudahan sabar ya. Biasanya nanti kalau sudah jam 6 seberi 20 jam setengah 7 sudah mulai satu persatu menghingkang yang mengangkat ini pergi kerja dan lain sebagainya. Baiklah, langsung aja kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dari kajian ini. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran yang akan dibaca Ibu siapa Pak Asbar? Bu Elis Ustaz. Bu Elis Junior. Bu Elis, monggo Bu Elis, silakan Bu Elis untuk membacanya Al-Quran. Nanti kita lanjutkan dengan penjelasan. Monggo Bu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illahu Rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya. Bacanya sudah sangat bagus. Hati-hati sekali membacanya. Ya, tapi rotok ndredeg saja. Nggak usah ndredeg. Ora usah ndredeg sebenarnya ya.
Udah belajar kita, dia yang ngajari guru-guru kita yang ada di sini. Semuanya ini yang namanya guru-guru kita. Baiklah, ya. Ini maka dari itu siapapun monggo silakan ikut gabung dengan Nasifah, bisa belajar membaca Al-Quran, dan nanti insya Allah dibetulkan oleh guru-guru kita yang sudah sangat berpengalaman. Dia memang guru-guru yang sudah mulai sejak awal, ya, mereka sudah belajar Al-Quran cara membacanya dan benar. Maka tidak akan keliru, tidak akan salah kalau kita nanti belajar di sini. Baiklah, ya, kita lanjut. Mari kita coba merenungkan, mentadaburi, ya, dari ayat Al-Quran ini. Jangan sampai kita ditegur oleh Allah Ta'ala di dalam surat Muhammad, surat nomor 24, surat nomor 47 ayat 24 ini, ya. Yaitu afala yatadabbaruna al-Quran am ala aqulubin aqfaluha. Apakah kamu tidak mau mentadabbur Al-Quran, ataukah hatimu yang sudah tertutup rapat? Jadi orang yang tidak mau bertadabbur dengan Al-Quran, merenung-renungkan, mengingat, memahami, itu dikatakan hatinya sudah tertutup. Nah, kita mulai dari ayat 115. Ini konon orang-orang yang ahli ruqyah, ayat 115 dari sampai 118 itu, kalau ada orang kesurupan, ya itu dibacakan. Tapi yang bacakan mesti hafal. Jangan membacakan sambil melihat mushaf gitu, ya tidak ngefek, atau efeknya sedikit sekali dibaca dengan hafal dan dihayati. Maka orang-orang yang kesurupan, jin yang masuk ke dalam sana insya Allah akan keluar, ya. Jadi ini termasuk kelompok ayat-ayat ruqyah. Jadi masih banyak ayat-ayat ruqyah ini, kelompoknya 115 sampai 118. Afa hasibtum, apakah kalian mengira, ya, annama khalaqnakum abasa, bahwa aku menciptakan kalian itu main-main saja, ya. Kami ciptakan kamu dalam keadaan main-mainnya saja, ya. Wa annakum, dan sesungguhnya kalian ilaina kepada kami laturja'un, ya, tidak dikembalikan. Maksudnya, wahai manusia, pikirkanlah, ya. Aku menciptakan kalian itu tidak main-main. Kamu saya ciptakan supaya kamu beramal, berbuat baik, ya. Kemudian setelah itu akan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan-perbuatan yang kamu kerjakan ini. Dan kamu akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Dan kamu beritahukan bahwa kamu ini memang diciptakan bahkan dulu dari air yang sangat hina, ya. Kemudian diciptakan jadi manusia, laki-laki dan perempuan. Coba kita lihat sedikit di dalam surat nomor 75. Surat nomor 75, ya, ayatnya 36 terus dan seterusnya. Kita baca. Ayah sabul insan, ayat roka sudah, alam nakum nutfatan mimani yumna, ya, dan seterusnya. Monggo Pak Tomo dibaca terjemahannya. Ayat berapa, Ustaz? 36 surat 75. 36, ya, Ustaz. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja, maksudnya tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, terus kemudian nanti ia menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang yang mati? Nah, di ujung ayatnya, setelah Allah menerangkan kepada kita, jangan dikira kami menciptakan itu main-main saja, ya. Kamu asalnya dari setetes air mani yang tidak ada harganya. Oleh Allah diciptakan, ya, dengan penciptaan yang sempurna. Ciptaannya ada laki-laki, ada perempuan, ya. Perhatikan, Allah nanti akan membangkitkan kalian, ya, setelah kalian dimatikan oleh Allah dan diminta pertanggungjawaban. Kalau kamu tidak percaya, tidak beriman kepada Allah, Allah mengatakan, alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta.
bukanlah yang berkuasa menciptakan dari air mani menjadi manusia, kemudian dia dimatikan, bukankah dia juga mampu membangkitkan kembali? Maka perhatikan, kita harus hati-hati hidup di dunia ini, jangan sampai kita terlena, gitu maksudnya itu. Dari afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Jadi maha suci Allah, maha tinggi Allah. Kalau dia menciptakan itu main-main saja, tidak ada tindak kelanjutannya. Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah, ya, raja yang sebenarnya. Dia raja dengan menjadi raja ciptaannya, manusia ciptaannya. Kemudian dia juga yang mengelolanya, ya, yang menjadi raja, pemelihara, dan Allah sendiri. Ya. Fata'ala, maka maha tinggi Allahu Allah al-malikul haq, Tuhan yang sebenarnya. La ilaha illahu, ingat, tidak ada ilah kecuali dia saja Allah. Maka jangan coba-coba kamu mengambil Tuhan selain Allah. Kamu minta berdoa, memohon berlindung kepada selain Allah. Karena la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Allah. Pelindung yang sesungguhnya, pemberi rahmat yang sesungguhnya, itu hanya Allah. Kenali dia, jangan sampai salah. Gitu, ya. Ini hanya ilahu, kecuali dia, Allah saja. Rabbul arsil karim, dialah pemilik ars yang sangat mulia. Ars itu singgasananya Allah. Allah bersemayam di atas ars. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Dari Allah yang maha pemurah itu berada, bersama di atas ars. Bentuknya kayak apa, ini namanya ayat yang mutasabihat. Kita tidak mengerti dan tidak mengetahui hakikatnya. Kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah, ya, seperti apa adanya. Demikian juga Rasulullah beriman, para sahabat juga beriman. Kita pun juga beriman seperti itu. Kita tidak usah bertanya arsnya kayak apa, ya. Allah bagaimana cara bersemayam di sana. Nah, berarti orang yang mengatakan itu mujasimah, katanya itu menganggap Allah seperti jisim. Ya, karena Allah bertempat tinggal di suatu tempat. Dia mengatakan Allah itu tidak mempunyai tempat, tempatnya di mana-mana. Nah, ini menjadi bermasalah. Ya, kita terima aja apa kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian setelah Allah menjelaskan bahwa tidak ada ilah kecuali dia. Tidak ada tempat memohon kecuali dia. Tidak ada beribadah kecuali dia ilahu. Dialah pemilik ars yang sangat mulia. Maka Allah mengancam. Wa mayyad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang menyeru, yang berdoa, yang beribadah kepada selain Allah, yang atau Tuhan yang lain selain Allah, ya, la burhana lahu, tidak ada hujah baginya, tidak ada keterangan baginya. Tidak ada wahyu dari Allah menerangkan yang dijelaskan oleh Rasul, tidak ada, ya. Fa innama hisabu inda rabbih, maka awas, besok dihisab langsung oleh Allah sendiri. Ini berarti menunjukkan bahwa ancaman itu tidak main-main kepada orang yang musyrik. Ya. Orang musyrik nanti Allah sendiri yang menghitung. Tidak diserahkan malaikat. Ya. Allah sendiri yang hisab inda rabbih. Innahu la yukhliful kafirun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir itu, yang syirik, yang menyembah selain Allah, yang tidak percaya kepada Allah, ya, yang menggantungkannya kepada juga selain Allah. Ya. Maka itu wahai Rasul, waqul katakanlah, Robbikfir, ya ampunilah, ya, warham, ya, dan berilah rahmat, wa anta khairul rahimin, dan sesungguhnya engkaulah, ya, yang maha khairul rahimin, yang sebaik-baik yang memberi rahmat hanya Allah Ta'ala. Jadi ayat ini ujungnya adalah penutup doa itu, ya. Wa qurabifir warham wa anta khairul rahimin. Jadi doa, ya, kita bisa baca. Meskipun saya sebutkan tadi bahwa ayat ini terpacu salah satu ayat dari Ruqyah, namun bagaimanapun juga Al-Quran, ya, tetap saja kita jadikan bacaan sebagai petunjuk. Ya. Memang Al-Quran itu mempunyai rahasia yang banyak. Ya. Ada satu ayat orang membacanya supaya diberi rezeki bisa mendapatkan ini dan itu. Padahal tidak ada keterangan. Tapi karena dia keyakinan Al-Qur'annya itu dibacanya akan menjadikan Allah memberikan, maka anak ingdadzoni abdibi, aku terserah sangka hambaku. Inilah
Jadi misalnya ini. Surat Luqman, surat nomor 31 ayat yang ke-16. Ya, itu sebenarnya di situ itu kalau di dalam tafsir-tafsir atau di dalam penjelasan kitab-kitab ini, ayat itu ditujukan kepada berita besok di hari kiamat. Orang-orang yang akan diadili Allah itu mempunyai amal. Amal itu tersimpan di langit sehingga tidak ada yang tahu, atau di dalam batu, atau di bumi, maka akan didatangkan oleh Allah untuk dipertontonkan dan dihisab, dihitung dan ditimbang. Ya bunayya, innaha intakum miskal habatin min khardalin, fatakum fi syakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah, innallaha latifun khabir. Monggo Pak Tomo dibaca. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Itulah terjemahan yang bisa dijangkau dengan ulama-ulama ahli tafsir, ahli bahasa ini. Tapi sebenarnya Al-Quran itu mempunyai kandungan yang lebih dalam daripada itu. Oleh karena itu sebagian ulama lagi, ayat ini, siapa yang kehilangan barang, misalnya suatu saat apa STR-nya, apa-apa kehilangan barang, yang mungkin beragak dia lupa menaruh di mana. Kemudian dia mengatakan, ini bukan hadis tetapi ini pengalaman rohani seorang ulama. Barang siapa kehilangan sesuatu, kemudian dibacakan surat Luqman ayat 16 tersebut 100 kali, kemudian membaca Asmaul Husna ya Hafid 119 kali, maka barang yang hilang akan didatangkan oleh Allah. Dan ini hak, katanya yang nulis, saya membaca di buku Hikmah Luqmanul Hakim. Jadi nanti kalau ingin bukunya silakan tak tunjuk. Hikmah Luqmanul Hakim, seorang ulama siapa, Ar-Razi atau siapa itu yang menjadikan ini hak. Nah, ini pernah saya coba, dompet saya itu hilang. Saya nggak tahu hilangnya karena saya dulu ngaji ada di Mauspati, di Bubutan, di Ngampel, kadang-kadang ini nggak ngerti jatuh atau apa, nggak tahu. Saya nggak percaya yang begitu-begitu sih, nggak pernah saya ngelakuin itu, karena Al-Quran ya petunjuk bagi saya. Tapi ada di situ saya baca, ini hak, maka kalau ingin buktikan, saya pakai di dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri washolah, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar, tetap sabar, mengharap ridha Allah dan mengerjakan sholat. Maka malam saya kerjakan sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat sholat malam itu kemudian saya wiridkan, saya baca ini, ya bunaya inna intakum sekolah kami dan seterusnya ini, ya otomatis hafal karena 100 kali dibaca. Kemudian ya hafid itu 119 kali, 2 hari atau 3 hari. Dompet itu sudah di depan pintu rumah saya ini. Saya mau berangkat ke masjid, saya buka itu. Lah ini dompetnya di sini. Rupanya ditemukan orang, kemudian melihat alamatnya, barangkali di sini ada STN-nya, ada yang lain, dilemparkan, dikembalikan, dilihat itu, pas di situ. Ini pengalaman, Ini bukan hadis. Ingat, bukan hadis, jangan dipercaya seperti dianggap sabda Rasulullah. Kalau mau mengamalkan, asalkan jangan sampai mengatakan bahwa ternyata Qur'annya gak mandi. Bukan gak mandi Qur'annya. Barangkali kita berharap kepada Allah itu belum sepenuhnya. Atau kita masih ragu-ragu dengan janji Allah. Dan tidak satu kali. Dan teman-teman saya ingatkan, saya berikan ada. Ini pengalaman yang pertama. Yang kedua, saya pada saat haji 2015 itu, di sana itu saya ketemu dengan orang tua yang ikut haji satu kamar dengan saya. Itu sudah tua, Pak siapa lupa saya namanya itu. Dia itu Yasin apa. Yasin apa dan lain-lainnya. Dia itu mengamalkan surat Luqman ayat 16. Dengan dia minta kepada Allah supaya diberi rezeki bisa berangkat haji. Dia itu yang dodol cowek, dodol apa itu orangnya. Sukanya itu, orang rungkut situ kan.
Dia cerita sama saya, ya. Jadi dia minta kepada Allah rezeki supaya diberi bisa berangkat haji. Jangan Allah Ta'ala kabulkan. Dan ternyata tahun 2015 itu bersama-sama saya satu kamar haji. Dia cerita seperti itu. Nah ini namanya hikmah yang diambil oleh setiap orang. Yang mungkin tidak sama diberikan oleh Allah Ta'ala. Di situ ada kata-kata ya'ti bikumullah, akan didatangkan oleh Allah. Jadi ya bunaya wahai anakku, inna misqal habatin min khardalin. Kalau ada satu biji, ya amal satu biji sawi berada di langit, berada di bumi atau berada di dalam batu, ya bi Allah, maka ya Allah akan mendatangkan, akan memberikan ya kepadanya. Nah inilah mungkin di balik kalimat ya bi Allah akan ada didatangkan apa saja. Kalau kita minta barang kita yang hilang didatangkan oleh Allah, Allah akan mendatangkan. Kita tidak boleh minta kepada jin, tidak boleh minta kepada makhluk, pada dukun, dan lain-lainnya. Mintanya kepada Allah. Maka dia juga akan disitu oleh ulama itu, ya hafid, ya hafid. Padahal itu tidak ada tuntunannya. Kalau kita mau mengangkat bid'ah, monggo saja. Ya, memang tidak ada hadis Nabi yang menerangkan seperti itu. Tapi kenyataan. Ya, ini pengalaman, ya, bukan saya sekali lagi saya katakan itu bukan hadis. Karena jangan sampai ini saya sampaikan ini pengalaman rohaniah para ulama. Jadi yang satu yang saya temukan itu orang itu ya diwiridkan supaya dia mendapat rezeki ini ya, dari Allah, supaya dimurahkan sehingga bisa haji. Ya ternyata sudah bisa haji. Nah inilah ya pengalaman rohani. Baiklah, kita lanjutkan kepada kajian kita, yakni hikmat dan hakikat juhud. Ya. Ini hadis kitab Al-Kamil hadis yang ketiga, yang ke-31. Ya. Apa ada di antara jamaah yang punya namanya buku Al-Wafi? Al-Wafi ada enggak yang punya kitab Al-Wafi? Bu Dwi enggak punya? Saya nggak punya, Ustaz. Nggak punya. Enggak punya. Nanti saya tunjukkan ya. Ini sebenarnya Bu Erun itu punya. Ya, ini Pak Hakam juga punya banyak ya. Kemudian ini Mas Duta juga punya ini. Tapi saya lihat kok nggak kelihatan di sini ya. Sudah berkali-kali saya undang ya sendakep matur nuwun gitu aja. Tapi setelah diundang nggak datang. Orang diundang itu wajib ya datang itu. Nah, jangan kita meremehkan undangan. Ya. Jadi kalau diundang, kalau nggak mohon maaf dan bisa datang. Ya gitu aja atau apa. Kemudian jangan kalau diundang ya kelihatannya siap ya, tapi ternyata tidak datang. Besok ditanya ya, kalau orang-orang kalau berjanji mengingkari itu sifatnya sifat apa ya? Ya kita baca sendiri hadisnya. Jadi kalau diundang datang. Ini Pak Hakam ada nggak? Pak Hakam biasanya punya, ada. Nggak ada ya. Ini padahal itu siap Ustaz. Ya, ternyata juga tidak datang. Baiklah, tidak apa-apa, saya baca sendiri aja ya. An Abil Abashi Syahri bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qal ya. Ja'a rajulun ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abil Abbas Sahal bin As-Sa'ad radhiyallahu an ya berkata ya. Ja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia itu berkata atau kepada Nabi, bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau kitab Arba'in semua punya ya Bu, yang kecil-kecil itu? Saya punya. Ini saya baca sama dengan Ustadz ini. Ya. Oh ya, kalau gitu terjemahannya aja Bu dibaca Bu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku melaksanakannya, aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau bersabda, zuhudlah, menahan dirilah di dunia. Pasti Allah mencintaimu. Dan zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia. Pasti manusia mencintaimu. Ya, jadi ada dua zuhud yang dampaknya berbeda-beda. Yang pertama, zuhud dengan dunia.
Maka orang yang zuhud dengan dunia artinya tidak rakus, tidak tamak, dan menganggap dunia itu remeh saja. Jadi tidak mereka mengejar-ngejarkan sampai melupakan segala-galanya, bukan. Ya, tapi juga tidak meremehkan. Jadi zuhudlah, kata orang itu, dulani tunjukkan kepada kami ya Rasulullah, ala amalin atas suatu amal, idza amil tuhu apabila aku mengamalkannya, ahabani Allahu, Allah akan mencintaiku, wa ahabaniyan nas, dan manusia pun cinta kepadaku. Biasanya kalau sudah dicintai oleh Allah, manusia tidak cinta. Ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah kemudian langsung menjawab, izhad, ya, izhad, zuhudlah kalian, ya. Zuhud, ya, zuhud di sini ada izhad, maksudnya adalah berkusut. Secara etimologi berarti menolak sesuatu karena sesuatu tersebut dianggap sangat remeh. Tadi tidak gitu diperhatikan itu. Atau zuhud juga mengambil sesuatu yang halal hanya sebatas yang diperlukan, itu namanya zuhud juga. Ya, nanti kita beri definisi apa saja zuhud itu yang disebutkan di sini. Zuhudlah kepada dunia, yuhibbukallahu, tentu kamu akan dicintai oleh Allah. Allah akan jadi kalau kita tidak rakus, tidak tamak dengan dunia. Maksudnya apa? Dunia tidak apa-apa, kita jadi orang kaya tidak apa-apa. Para sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian sahabat yang lain, Abu Bakar itu kaya-kaya. Apalagi Abdurrahman bin Auf, itu kekayaannya luar biasa, ditinggal saja di Madinah, di Mekah tatkala hijrah ke Madinah. Ini mereka ya karena untuk beribadah kepada Allah, hartanya itu yang menghalangi ditinggalkan. Nah, ya karena ya, apa yang dijaminkan oleh Allah pasti datang. Sehingga para sahabat muhajirin itu datang dari Mekah ke Madinah tidak bawa apa-apa. Ya, jadi mereka itulah kelompok-kelompok yang disebut di dalam hadis ini adalah orang-orang yang zuhud. Kemudian wazhad dan berzuhudlah kalian, ya, fima indan nas, terhadap apa yang di sisi manusia. Jadi jangan gampang milian, jangan minta, jangan pokoknya yang dimiliki orang itu jangan kamu mengiri kemudian menginginkan, ya. Itu. Maka kalau seperti itu yuhibbuka, ya, yuhibbukan nas, kamu akan dicintai oleh manusia. Jadi kalau zuhud terhadap dunia dicintai oleh Allah, kalau zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau temannya misalnya bisa membeli ini, bisa sukses mempunyai ini, jangan sampai iri, jangan sampai kita kemudian mengharapkan supaya segera ya dibinasakan oleh Allah. Tetangganya beli mobil mau tabrakan, ya tidak boleh seperti itu. Zuhudlah, ya. Nah, kita bersyukur tetap tidak apa-apa, kita ingin dapat boleh saja, tapi tidak menjadi perhatiannya yang besar. Nah, ya di sini saya bacakan beberapa penjelasan. Hadis ini berisikan dua pesan Nabi yang sangat penting. Yang pertama, zuhud terhadap dunia, dan bahwa zuhud merupakan faktor penyebab kecintaan Allah terhadap hambanya. Jadi zuhud kepada dunia, zuhud itulah yang menyebabkan kecintaan Allah kepada hambanya. Yang kedua, zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki orang lain, ini merupakan atau menyebabkan untuk mendapatkan kasih sayang dan penghormatan kepada orang lain. Jadi orang lain senang. Ya, meskipun dia tidak punya apa-apa, tidak kaya barangkali, nggak pernah jaluan, nggak pernah sambatan. Ya. Jangan ingat-ingat ya, jangan sampai nanti kalau ada teman nyumbroh, jauh-jauh lali oleh-oleh ya, gawakno aku sana sajata, gawakno kurma sing ini, nggak usah. Ya. Nggak usah kita pesan-pesan kepada orang, kalau orang itu pergi supaya memberikan kepada kita sesuatu, jangan. Ya. Kenapa? Karena itu menyebabkan kita kurangnya keyakinan kepada Allah Ta'ala. Guyon naik, cobalah biasakan. Orang mukmin itu orang yang serius, bukan guyonan yang tidak pantas seperti itu. Nah, saya masukkan di sini tentang fikih hadis atau kandungan hadis. Banyak sekali definisi tentang zuhud,
Namun kalau dikumpulkan bahwa zuhud itu pada dasarnya disimpulkan ada 3 hal. Orang baru dikatakan zuhud ada 3 jenis yang seperti ini. Yang pertama adalah orang yang lebih meyakini keberadaan apa yang di sisi Allah daripada apa yang di tangannya, itu berarti zuhud. Jadi siapa yang meyakini bahwa yang berada di sisi Allah lebih bermanfaat, lebih kita perlukan daripada apa yang di tangan kita. Karena yang di tangan kita atau yang di dalam simpanan kita, karena tiba-tiba habis atau tiba-tiba kena bencana dan lain-lainnya. Tetapi di sisi Allah tetap kekal. Ya. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah yang telah memberi rezekinya. Jadi lebih, kalau kita membaca ayat seperti itu, binatang saja yang tidak mengerti cara mendapatkan rezeki yang dijaminkan, Allah menjamin rezekinya. Juga di dalam surat Az-Zariyat ayat 22, surat Az-Zariyat itu surat yang nomor 51, ya. Itu 22. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu, dijanjikan oleh Allah kepada kita. Kita yakin. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah pasti sampai. Ini jenis pertama. Jenis kedua, jika seseorang mendapat musibah di dalam urusan dunia, misalnya hilangnya harta benda, ya, meninggalnya seorang anak, maka ia lebih berharap mendapatkan pahala atas musibah tersebut daripada meraung-raung seraya meminta agar musibah itu tidak terjadi pada dirinya. Jadi bisa, kenapa ya Allah saya yang sudah begini dan begini kok ya diuji dengan ini. Saya sudah sholat tahajud, sudah sholat duha, sudah mengamalkan ini. Kenapa ini? Ya, ada satu cerita yang saya ingat sedikit-sedikit itu dari Ustadz siapa ya, Khalid itu yang dulu yang pada saat dulu ya, yang dari Bandung, dari TB itu ya, itu dia bercerita ada seorang dokter yang ahli spesialis. Dokter spesialis itu dia itu ahli kanker ya. Dia karena dia memang satu-satunya pada saat itu di Jogja itu, maka dia laris mendapat penghasilannya banyak dan sudah terkumpul uang akan diberikan rumah. Ya, sudah terperjanjian membeli sebuah rumah, ya, uangnya sudah diserahkan, tiba-tiba uang yang sudah dikumpulkan ditipu sama orang. Ya, ditipu, dibawa lari atau bagaimana, itu ceritanya seperti itu. Ya, dia masih bisa sabar. Ya Allah, gantikanlah yang lebih baik daripada ini, ya Allah. Ya, dia bisa sabar. Ya. Kemudian nampaknya masih bisa sabar, diuji lagi oleh Allah Ta'ala. Anak laki-lakinya, dia punya 2 anak laki-laki, 2 anak, ya, 1 laki-laki, 1 perempuan. Anak laki-laki yang sudah kuliah, ya, yang diharapkan nanti melanjutkan karirnya ayahnya itu, tiba-tiba meninggal dunia dengan disebabkan sakit kanker. Dia dokter, ya, bapaknya ahli kanker, anaknya meninggal dunia karena penyakit kanker yang tidak bisa dideteksi. Pukulan yang kedua ini yang sangat berat sekali. Gimana? Ya, sudah hartanya hilang, yang dikumpulkan selama ini, rumahnya juga tetap tidak jadi rumah besar yang seperti didambakan. Ya, tetap aja rumah yang kecil itu, anaknya meninggal dunia lagi satu-satunya yang diharapkan. Sudah kuliah, yang telah semester saudara, saya lupa, ya, dia menyampaikan ini. Nah, setelah ini, ya, adiknya Dati itu adalah seorang perempuan, ya, juga kuliah. Hampir selesai, ya, mungkin semester 5 atau semester 6, ya, itu tiba-tiba dia hamil di luar nikah. Ya. Malunya bagaimana? Orang tuanya seperti itu, ya, kusuklah katanya ini. Ya, istrinya juga berjilbab, ya, orang yang kusuk. Kok diuji seperti ini? Rasanya pukulan terakhir ini, ya, bertubi-tubi dari hartanya hilang, anaknya meninggal, kemudian anaknya yang dalam satu-satunya itu hamil di luar nikah. Masya Allah, padahal dia sangat benci dengan perbuatan seperti itu. Akhirnya apa? Panggil istrinya. Ya.
ya dipanggilnya, diinterogasi sama suaminya. Dek, ya, katakan itu. Sekarang cobalah kamu jujur kepada saya. Ya. Apa saja perbuatan yang kamu lakukan selama ini. Ya. Ya, kenapa kita diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak terpikulkan ini? Ini pasti karena perbuatan atau perbuatanku. Karena aku merasa tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya. Tentunya usaha kesirikan dan lain-lainnya. Kok ujiannya seperti ini? Berat sekali rasanya. Ya, istrinya mengatakan sumpah-sumpah menangis bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Akhirnya dia merenung. Ya. Keputusan terakhir apa? Kalau begitu percuma saja. Kita beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Justru Allah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat ya tidak menyenangkan. Percuma saja menyembah kepada Allah. Dipanggil lagi istrinya. Dek, ya, sekarang lepaskan jilbab. Tidak usah jilbaban. Bakar Al-Quran yang kita miliki. Al-Qurannya dibakar, nah, jilbabnya dilepas. Mereka tidak lagi jadi orang muslim. Tidak lagi sholat, tidak lagi apa. Ya. Nah, mulailah keguncangan di dalam dirinya. Ya. Guncangan dalam dirinya, tatkala dia sudah tidak jadi orang Islam. Mestinya sebenarnya solusinya di saat itu mendekatkan diri kepada Allah, mintalah petunjuk kepada Allah. Ya. Seperti Nabi Ayub alaihissalam, tatkala dia kaya raya, diuji hartanya terbakar habis, ya, nah semuanya habis. Sampai setelah itu istri-istrinya meninggalkan dan akhirnya dia diberi penyakit oleh Allah, penyakit yang sangat menjijikkan sampai diusir dari tempatnya kampung itu oleh warganya karena dia menjadi penyakit yang tetap sabar. Bahkan istrinya yang dia mengatakan diuji seperti itu, istrinya mengatakan, wahai gampangane bahasa ke kita, Pak, penolak haji, menolak Nabi. Nabi itu doanya dijawab oleh Allah Ta'ala. Yang berdoa kepada Allah, ya, supaya kita dihilangkan dari bencana seperti itu. Wah, dia marah sekali. Demi Allah, nanti kalau saya disembuhkan oleh Allah, kamu akan saya cambuk 100 kali. Sampai seperti itu. Ya. Pada saran saja supaya doa kepada Allah. Dia mengatakan berapa tahun, ya, saya itu mendapat nikmat dan diberikan oleh Allah kebaikan. 60 tahun. Ya. Berapa? Ya. Berapa tahun dicoba Allah seperti itu? Hampir 10 tahun, sudah 6 tahun lebih. Ya. Mestinya kita minta 6 tahun atau 10 tahun masih kita dicoba. Nikmatnya sudah 60 tahun. Saya malu kepada Tuhanku. Ya. Minta sesuatu. Ya. Kemudian suatu saat tatkala istrinya sedang keluar, dia hanya berdoa kepada Allah. Ini masanya dzuru wa anta arhamur rahimin, ya Allah. Saya ditimpa oleh penyakit ini dan Engkau adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah. Dia mengatakan seperti itu, langsung Allah berfirman, wahai Ayub, ya, injak atau ngedruk itu ya bahasa Indonesianya apa ya? Ya, pukulkan kakimu di tanah itu, ya, di kaki di bawah ini, kemudian akan memancar air, maka mandilah dengan air itu. Betul, di firman Allah itu dilaksanakan begitu ditakan kepada tanahnya keluar air yang jernih, dia mandi, ya. Luka-luka yang sudah ya membusuk seperti semuanya dengan izin Allah maka bersih kembali menjadi tampan seperti sedia kala, tatkala belum sakit, bahkan lebih baik dari itu. Maka tatkala ya istrinya kembali dari meninggalkan tadi belanja, karena istrinya satu-satunya itu yang sangat setia ini, sampai rambutnya itu dijual, ya, untuk memberi makanan untuk Nabi Ayub ini. Nah, maka dari itu tatkala dia kembali melihat kok nggak ada orang tua yang sakit-sakitan, nggak ada di sini. Tanya kepada itu Nabi Ayub, yang ditanya, ya Pak atau Mas barangkali ya umurnya gak sebaya ini, ya samaan nggak lihat orang tua yang di sini tadi, ya orang yang di sini, orang tua yang sakit-sakitan ini, ya perginya kemana nggak tahu. Maka dia cerita, akulah Ayub, ya suamimu. Maka betapa gembiranya, ya keduanya itu bahwa dikembalikan oleh Allah kesehatannya kembali, kemudian untuk menebus sumpahnya mencambuk 100 kali harus dilaksanakan.
Maka Allah memfirmankan, ambilkanlah alang-alang. Jadi pohon alang-alang satu bentel tuh, satu genggam, ya, diikat, kemudian pukulkan satu kali untuk menembus keluar dari nadarnya itu. Kan lebih dari 100, ya, kalau alang-alang yang diambil, ya, kemudian diikat, kemudian dipukulkan pada istrinya. Itulah sabar seperti itu. Kembali kepada dokter tadi. Ya, karena dokter tadi tidak sabar, masuk Kristen, ya, dia hatinya goncang, tidak tenang, tambah agak karuan, masuk jadi orang Hindu, kemudian ikut atau yoga, ya, semacam yoga supaya tenang. Tidak tenang sama sekali. Maka baru ketemulah saudaranya, ya, yang pada satu kuliah bareng, ya, lu kaget, lo kamu kok sampai di sini? Dia cerita, ya, pengalaman ini dan itu. Akhirnya, ya, dinasihati, kembalilah kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa memberi ketentraman, ketenangan kecuali Allah, ya. Maka akhirnya apa? Akhirnya dia kembali kepada Allah lagi, ya, tobat atas perbuatannya, ya, yang dilakukan selama ini. Istrinya disuruh pakai jilbab kembali, ya, dia baca Al-Quran kembali. Maka ketenangan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kalau kita sudah berdoa kepada Allah, maka betul-betul, ya, kita harus sandarannya kepada Allah. Dan Allah itu kita hidup di dunia diuji. Mestinya Allah tahu kalau hambanya kuat. Kok ini bisa tidak kuat? Ini karena nafsunya. Mereka masih mementingkan dunia daripada akhirat. Akhirat. Bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sayang mereka masih mengutamakan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, saya lanjutkan di sini. Berikut ini beberapa ungkapan para ulama, ya, ulama seputar zuhud, ya, bagaimana tanggapan para ulama yang sudah kita tidak lakukan lagi keilmuannya ini tentang zuhud. Hasan Al-Basri berkata, seorang yang zuhud adalah jika ia melihat orang lain, ia berkata, ia lebih baik daripadaku. Ini orang zuhud itu, dia menurut Hasan Basri itu tidak merasa dirinya bagus. Kalau melihat orang lain itu lebih baik daripada aku. Ya, ini Hasan Basri. Kemudian Wahab bin Warad berkata, zuhud adalah hendaknya kamu tidak sedih ketika kehilangan dunia dan tidak bangga ketika mendapatkannya. Ya, ini barangkali dia mengambil intisari makna dari surat Al-Hadid, surat nomor 57, ayat 22 dan 23. Monggo Pak Tomo dibaca. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Ya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Cukup, ya, cukup Pak. Ya. Jadi maka dari itu mengatakan di sini, zuhud adalah hendaknya kamu tidak sedih ketika kehilangan dunia dan tidak bangga ketika mendapatkannya. Ya, ini kan susah, ya. Kita sudah artinya sudah sunatullah. Kalau kehilangan itu mesti sedih, ya. Kalau mendapat itu mesti senang, ya. Kita dapat hadiah mobil tiba-tiba kok senang luar biasa. Tapi kalau mobil kita tiba-tiba hilang, sepeda motor saja hilang, waduh, ya, komeng sekali, ya. Orang yang zuhud itu, ya, ini kata Wahab bin Al-Waraq ini, kalau mereka sudah tidak ada perubahan, tak kala dia kehilangan atau dia mendapatkan sesuatu, biasa-biasa saja, ya. Nanti di sini ada ceritanya seorang sahabat itu namanya Al-Haris, ya. Al-Harisah, ya, Zaid bin Harisah ini, ya. Harisah namanya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pagi ini saya menjadi seorang mukmin yang sempurna. Ya, dia mengatakan itu. Ya Rasulullah, ini kok dia berani-beraninya nih sahabat ini, ya, padahal dia itu
mungkin anak angkatnya Rasulullah ini, Haritsah ini. Meskipun dia pernah jadi panglima perang. Jadi ya Rasulullah, ya hari ini pagi ini saya benar-benar menjadi seorang yang mukmin, ya mukmin yang sebenarnya. Ya. Maka Rasulullah pun bersabda, ya, seorang mukmin yang benar itu, ya memiliki hakikat kepadanya. Sekarang apa hakikatmu? Ya, hakikat yang ada pada dirimu bahwa kau mengaku bahwa kau sebenarnya sudah menjadi seorang yang beriman. Maka Haritsah berkata, ya, dia pun menjawab, ya Rasulullah, ya, saya hari ini sudah merasakan jauh dari diriku dari dunia. Dunia itu sudah tidak ada apa-apanya rasanya itu, ya. Tidak ada, jauh dari dunia hingga di mataku pada hari ini, ya, antara batu dan permata nilainya sama. Jadi kalau ada permata satu genggam, ada batu satu genggam sama. Jadi tidak adalah nilainya yang lebih antara mutiara, ya, atau berpatah terus dengan batu. Ini, ya, dia mengatakan seperti itu. Kemudian dilanjutkan nih, ya. Saya seakan-akan melihat singgasana Tuhanku nampak. Jadi seakan-akan dia diperlihatkan oleh Allah dirinya itu, nampaklah singgasananya Allah. Allah bersemayam di atas, artinya itu dinampakkan. Ini di dalam surat At-Takasur itu disebutkan, lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau kamu ilmu sudah tingkat yakin benar-benar, latarauna jahim. Maka akhirat itu yakin neraka jahim kelihatan dari dunia. Jadi orang yang belajar terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah, zuhud dengan dunia, ya, diisinya hidupnya itu dengan wirid dzikir hanya kepada Allah, maka akan dinampakkan. Ya, lau ta'lamuna ilmal yakin latarauna jahim. Kalau ilmu sudah tingkat yakin, kamu akan melihat neraka jahim. Ya, summa latarauna aina yakin. Kemudian kalau terus menerus memang betul-betul nampak dengan mata kepalanya. Ini Zaid an Haritsah ini sudah sampai di sana. Ya, jadi saya melihat, ya, seakan-akan singgasana Tuhanku tampak nyata di depan mataku ini. Saya seakan-akan melihat, ya, neraka, ya, melihat penduduk surga yang bersenang-senang di dalamnya. Dia kelihatan, dia masih di dunia. Surga kelihatan seakan-akan dipertontonkan oleh Allah. Dia bisa melihat penghuni-penghuni surga yang sedang bersenang-senang. Kemudian dan aku melihat juga penduduk neraka yang sedang menjerit-jerit karena merasakan siksa di dalam neraka. Maka baru Rasulullah komentar. Ya. Beliau pun bersabda, hai Haritsah, ya, kamu telah mengetahui, ya, kamu telah sampai kepada hakikat yakin kepada Allah, ya, kepada iman kepada Allah. Oleh karena itu tetaplah, ya, tetaplah seperti sedia kala. Maksudnya tetaplah istiqomah di dalam beramal. Jadi ibadahnya, ya, zikirnya dan yang lainnya itu dibukakan oleh Allah. Orang itu jadi dunia itu sudah sama sekali tidak menarik. Kalau kita semua ini barangkali termasuk saya ini, dunia masih menarik. Itu orang yang sudah dibukakan oleh Allah keyakinan, ya, ilmunya sudah tingkat ilmu yakin, ya, itu maka akhirat, ya, yang kita tidak bisa melihat itu akan nampak baginya. Maka dari itu kata Sayyidina Ali, seandainya saya surga dinampakkan di depan saya dan neraka ditunjukkan di depan saya juga, maka amal saya tidak berubah. Sudah maksimum dia beramal. Ya seperti itu. Beda dengan kita barangkali. Ya. Kalau surga dinampakkan, neraka dinampakkan, waduh, pasarnya sepi. Nggak ada yang pergi ke pasar. Semua pada ke masjid, pada zikir, baca Al-Quran, waduh, ya semua ini. Tapi sengaja Allah menutup dan hanya orang-orang yang beriman, yang imannya sungguh-sungguh dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, karena jamnya sudah masuk, kita tutup aja dulu pengajarannya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kali lain supaya penjelasannya lebih banyak, ya, dan ayat Al-Quran yang dibaca juga lebih banyak. Memang di sini di kitab Arba'in ini tidak dijelaskan ayat-ayatnya, tapi insya Allah nanti kita baca ayat-ayat. Pokok, silakan Pak Azwar.